Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 7 MTS Husnul Khotimah yang dirahmati Allah. Kembali lagi kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di kesempatan pertemuan ketiga di semester 2 ini, kita akan membahas materi bab 4 yang berjudul Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu poin A dengan subjudul Pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Istilah Bhinneka Tunggal Ika diambil dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, di mana Empu Tantular mengarang kitab Sutasoma ini pada abad ke-14 atau ketika zaman kerajaan Majapahit. Istilah Bhinneka Tunggal Ika terdiri atas 3 buah kata, yaitu Bhinneka, Tunggal, dan Ika. Bhinneka memiliki arti berbeda-beda atau beraneka ragam. Tunggal memiliki arti satu dan Ika memiliki arti itu. Dengan demikian, secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi satu jua. Penggunaan kata Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Republik Indonesia diusulkan oleh Muhammad Yamin. Berikutnya, makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna, meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat serta kepulauan wilayah Indonesia yang berbeda-beda. Namun, keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Sederhananya seperti ini. Wilayah Indonesia yang begitu luas, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, di dalamnya itu dihuni oleh berbagai macam karakteristik manusia yang berbeda-beda. Berbeda suku bangsanya, berbeda budayanya, berbeda adat istiadatnya, rasnya, bahasa yang digunakan, agama yang dianut, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Perbedaan-perbedaan yang ada di kehidupan bangsa Indonesia tersebut itu terikat di dalam satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, apa yang menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang begitu beragam? Faktor pertama yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Letak Indonesia yang sangat strategis ini menjadikan wilayah Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Sejak dulu, para pedagang dari berbagai penjuru dunia singgah di Indonesia. Mereka berdagang kepada orang-orang Indonesia, berbaur dengan orang-orang Indonesia. Selain berdagang, para pedagang ini juga tentu membawa agama
adat istiadat, dan kebudayaan mereka yang berasal dari negaranya. Berbagai agama, adat istiadat, dan kebudayaan tersebut ada yang diterima oleh masyarakat Indonesia, sehingga membuat masyarakat Indonesia semakin beragam. Faktor kedua yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Perkembangan transportasi dan komunikasi di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut berpengaruh terhadap keragaman masyarakat. Semisal ada daerah yang memiliki akses transportasi dan komunikasi yang mudah, sehingga masyarakatnya lebih mudah juga berhubungan dengan masyarakat lain. Namun sebaliknya, ada daerah yang memiliki akses transportasi dan komunikasi yang terbatas, sehingga masyarakat di daerah tersebut juga sangat terbatas di dalam berhubungan dengan daerah lain. Contoh paling sederhana yang kita bisa lihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang yaitu dengan adanya perkembangan gadget. Dengan adanya gadget yang semakin berkembang menjadikan masyarakat kita lebih mudah melihat berbagai macam fenomena-fenomena yang terjadi di belahan dunia. Berbagai macam fenomena yang dianggap unik oleh bangsa kita oleh sebagian masyarakatnya kemudian dianut dan kemudian dijadikanlah sebagai gaya hidup. Bahkan ada juga yang menjadikannya sebagai budaya. Inilah yang kemudian dapat berpengaruh terhadap keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas, yang terdiri atas lautan dan juga daratan, atas dataran tinggi juga dataran rendah, pegunungan dan pesisir pantai, ada juga yang di desa atau di kota. Perbedaan-perbedaan tersebut tentu berpengaruh terhadap keberagaman di dalam kehidupan bermasyarakat. Semisal dalam hal mata pencaharian. Orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan, mereka lebih memilih bekerja sebagai petani atau peternak. Sementara orang-orang yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka akan lebih memilih bekerja sebagai nelayan. Contoh lain dalam hal cara berpakaian. Orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan atau dataran tinggi yang memiliki suhu cukup dingin, mereka akan menggunakan pakaian yang cenderung tebal. Sementara untuk orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan atau di daerah pesisir pantai atau di daerah dataran rendah, mereka cenderung akan lebih memilih menggunakan pakaian yang berbahan tipis. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang keempat yaitu kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia memiliki jumlah pulau yang begitu banyak. Lebih dari 17.000 pulau ada di Indonesia, baik pulau besar maupun pulau kecil, baik pulau yang berpenghuni maupun pulau yang tidak berpenghuni. Di antara pulau-pulau yang berpenghuni tersebut, kemudian masyarakat yang ada di dalamnya baik sebagian ataupun secara keseluruhannya membentuk suku bangsa yang baru. Kenapa mereka membentuk suku bangsa yang baru? Karena mereka kesulitan untuk berinteraksi dengan suku-suku bangsa yang ada di pulau-pulau lainnya, sehingga mereka membentuk suatu kekhasannya sendiri. Kita bisa bayangkan, jika ada 10.000 pulau yang berpenghuni di Indonesia, yang kemudian masyarakat di dalamnya membentuk suku bangsa yang baru, maka akan sangat banyak sekali suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Di mana
suku-suku bangsa tersebut kemudian melahirkan budaya-budaya baru, menganut agama yang berbeda-beda, menghasilkan bahasa yang berbeda-beda, maka akan semakin beragamlah masyarakat yang ada di Indonesia. Faktor kelima yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan-perubahan baru. Di antara sebagian masyarakat kita ada yang menerima terhadap segala bentuk perubahan. Namun, ada juga yang menolak terhadap perubahan-perubahan yang ada. Bagi masyarakat yang menerima terhadap perubahan-perubahan baru, ini menjadikan masyarakat kita akan semakin beragam lagi. Sehingga penerimaan masyarakat terhadap perubahan-perubahan baru akan semakin memunculkan keberagaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Berikutnya, kita akan membahas poin B, arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia merupakan semboyan negara untuk menata dan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara yang mengharmoniskan hubungan dalam perbedaan suku, agama, ras, bahasa, dan budaya di antara bangsa Indonesia. Jadi, dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diharapkan bangsa Indonesia semakin sadar bahwa perbedaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Perbedaan bukanlah sebuah alasan bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk saling membenci, apalagi untuk saling bermusuhan. Justru, perbedaan harus kita jadikan sebagai sebuah kekayaan yang dapat dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia ini agar menjadi negara yang adil dan makmur serta sejahtera rakyatnya. Membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika sama saja dengan kita sedang membahas persatuan di dalam keberagaman. Persatuan yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak lahir dengan sendirinya. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses kelahiran dan perkembangan persatuan suatu bangsa. Aspek pertama yang berpengaruh terhadap perkembangan persatuan suatu bangsa yaitu kekuasaan fisik atau lahir. Kekuasaan fisik merupakan kekuasaan yang berupa kekerasan dan paksaan. Biasanya ini bersumber dari pemerintah yang berkuasa yang mewajibkan seluruh warga negaranya untuk bersatu. Aspek kedua yaitu kekuasaan idealis atau batin yang berupa nafsu psikis, ide-ide, dan kepercayaan-kepercayaan. Di antara kedua jenis kekuasaan tersebut, tentunya kekuasaan idealis lebih baik dibandingkan kekuasaan fisik di dalam mempengaruhi perkembangan persatuan suatu bangsa. Karena dengan kekuasaan idealis atau batin inilah persatuan suatu bangsa akan bersifat abadi, dikarenakan lahir dari kesadaran yang dimiliki oleh seluruh warga negaranya. Bagi bangsa Indonesia, prinsip nasionalisme Indonesia atau persatuan Indonesia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor yang pertama adalah karena adanya kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah yang sama. Yang kedua, kesatuan nasib. Bangsa Indonesia berada dalam proses sejarah yang sama yang mengalami nasib yang sama, yaitu dalam penderitaan penjajahan dan kebahagiaan bersama. Yang ketiga, kesatuan kebudayaan,
yaitu keanekaragaman budaya daerah tumbuh menjadi satu bentuk kebudayaan nasional. Dan yang keempat, kesatuan asas kerohanian, adanya ide, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan menyatu dalam Pancasila. Itulah 4 hal yang berpengaruh terhadap lahirnya semangat persatuan Indonesia, yaitu adanya kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, dan kesatuan asas kerohanian. Demikianlah pembahasan materi kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi antum di dalam memahami materi tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah catatan yang dapat kita jadikan sebagai bahan renungan bersama. Perbedaan bukanlah alasan bagi kita untuk saling membenci apalagi menyakiti. Perbedaan adalah alasan kita untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.